Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya tertarik membahas satu saham, di mana saham ini menghasilkan kenaikan laba yang sangat signifikan hingga Q1 tahun 2025. Jika kamu lihat, pada Q1 tahun 2024, labanya 238 miliar. Dan pada Q1 tahun 2025, labanya naik dengan sangat signifikan menjadi 2.131 miliar atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Angka yang sangat drastis. Apalagi jika kita lihat sejak tahun 2017, laba di Q1 tahun 2025 ini menjadi laba tertinggi yang pernah dicapai oleh perusahaan. Yang mana jika disetahunkan, mungkin akan menghasilkan laba 8,5 triliun di tahun 2025. Tapi ingat, ini dengan mengacu pada data di Q1, angka ini bisa saja berbeda. Nah, jika kamu lihat untuk data historinya dalam jangka panjang, pada tahun 2017 hingga tahun 2025, pencapaian di tahun 2025 ini sangat memuaskan. Terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Dan nanti juga kita akan membandingkan antara kinerja di tahun 2023 dan 2024 untuk menghitung kira-kira berapa proyeksi dividen di tahun 2025 dari hasil tahun buku 2024. Nah, mereka menghasilkan gross profit margin sekitar 9,2%, net profit marginnya 8,15%, dengan angka dividen yield sekitar 5,5% yang terakhir dibagi di tahun 2024. Artinya untuk dividen tahun 2025 kita masih menunggu hasil keputusan ROPS nanti. Ini merupakan histori dari pembagian dividen perusahaan setidaknya sejak tahun 2009. Kamu bisa lihat mereka konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun tapi ada sempat absen. Yaitu di mana pada tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14 mereka bagi dividen. Tahun 2015 sampai 2017 tidak tercatat di sini di aplikasi Stockbit adanya pembagian dividen. Mulai lagi di tahun 2018, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Nah, tapi menariknya, dalam waktu sekitar 5 tahun terakhir ini, angka dividen per share-nya konsisten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Bisa kamu lihat untuk informasi detailnya berdasarkan tampilan yang ada ini. Untuk grafik harga sahamnya, saat video ini dibuat, harga sahamnya di angka 2.290. Pernah berada pada angka di atas 3.000, tapi pernah juga berada pada angka di bawah Rp1.000 sebelum tahun 2021. Artinya terjadi kenaikan harga saham yang sangat drastis pada sekitar tahun 2021. Untuk aspek PBV-nya di angka 1,63 kali, yang mana lebih tinggi sedikit dari rata-rata PBV-nya. PBV-nya sempat di bawah 0,66 kali, tapi sempat juga di atas 2,19 kali. Saham apakah itu? Yaitu saham Antam, dengan kenaikan harga saham 51,66% dalam 1 tahun terakhir. Nah, ini hal yang menarik yang ingin saya tampilkan kepada kamu. Tapi disclaimer dulu, ini hanya sebagai proyeksi, bukan rekomendasi. Bisa benar, bisa juga salah. Saya hanya menggunakan data berdasarkan Q1 tahun 2025. Dan mohon cek lagi data yang ditampilkan, karena bisa saja ada kesalahan pengetikan atau perhitungan data. Nah, berdasarkan angka di laporan keuangan Q1 tahun 2025, kemudian kita bagi lembar saham radar, akan diperoleh modal per lembar sekitar 1.402. Dan artinya dengan harga saham 2.290, PBV-nya adalah 1,63 kali, sesuai dengan grafik yang tadi kita lihat. Nah, apabila kita asumsikan ada range PBV di mana PBV tertinggi yang pernah dicapai yaitu 2,19 kali, kita ambil garis yang berwarna pink ini dan PBV terendahnya di angka 0,66 kali. Kita ambil garis yang berwarna hijau ini. Maka dengan asumsi modal per lembar 1.402, maka ada potensi harga saham bisa ke angka 3.070 atau dengan kata lain ada potensi profit 34%, tapi jika harganya turun ke angka PBV 0,66, ada potensi ke harga 925 atau turun sekitar 59,6%. Jika kita melihat grafik PBV yang ada ini, kamu bisa lihat bahwa angka 2,19 pernah dicapai pada tahun 2023 dan angka 0,66 pernah dicapai pada tahun 2020 dan tahun 2016. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan dividen di tahun 2025? Ingat, disclaimer dulu, saat video ini dibuat belum ada informasi terkait pembagian dividennya. Sehingga coba kita asumsikan, apabila dividen payout rasionya sama, bagaimana tentang dividen di tahun 2025 ini? Nah, seperti yang kamu tahu tadi, untuk angka dividen per share yang terakhir dibagikan yaitu 128. Dan jika kita hitung dengan asumsinya adanya kenaikan laba di tahun buku dan tahun sebelumnya,
yaitu dari 3.078 menjadi 3.647 atau naik sekitar 18,5%, yang mana itu merupakan angka kenaikan dari tahun 2023 ke tahun 2024 seperti yang kamu lihat ini. Maka diproyeksikan angka dividen per share-nya akan menjadi 151,75 atau dengan kata lain adanya proyeksi dividen yield sekitar 6,6% berdasarkan harga saham saat video ini dibuat. Tapi ingat, ini hanya sebagai proyeksi saja. Untuk info pastinya kita harus menunggu RUPS yang akan diadakan nanti. Nah sekarang mari coba kita lihat sekilas terkait kinerja Q1 tahun 2025 per tanggal 31 Maret tahun 2025 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama, jumlah kasnya yang mencapai 6,9 yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Kita lihat jumlah aset lancarnya adalah 21,4 yang mengalami kenaikan. Begitu juga dengan jumlah aset tidak lancarnya yang mengalami kenaikan dari 26,5 menjadi 26,8. Secara total jumlah asetnya mengalami kenaikan dari 44,5 menjadi 48,3. Sekarang kita bandingkan, saldo kasnya 6,9 ini dibandingkan dengan liabilitas yang perusahaan ini miliki. Liabilitas jangka pendeknya 11,09. Artinya perusahaan ini butuh sumber dana yang lain di luar kasnya untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Nominal hutang jangka pendeknya juga mengalami kenaikan dari 9,7 menjadi 11,09. Jika kita lihat sini, mayoritas berasal dari uang muka pelanggan bagian jangka pendek yang mengalami kenaikan yang cukup besar. Untuk liabilitas jangka panjangnya tidak terlalu mengalami banyak perubahan. Secara total liabilitasnya mengalami kenaikan dari 12,3 menjadi 13,6. Nah kemudian kita bandingkan angka 13,67 ini dengan jumlah ekuitas yang perusahaan miliki, yaitu 33,69. Artinya perusahaan ini memiliki rasio DER yang masih di bawah 100%. Dan mayoritas ekuitasnya berasal juga dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang mengalami kenaikan yang cukup baik dibandingkan periode sebelumnya. Nah sekarang mari kita lihat dari aspek laba ruginya. Penjualan perusahaan naik sangat signifikan dari 8,6 menjadi 26,15. Begitu juga dengan beban pokok penjualannya yang naik dari 8,3 menjadi 22,51 sehingga laba kotornya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kamu tentu sudah tahu alasan kenapa nominal penjualannya naik sangat signifikan. Tentunya alasannya karena harga emas yang mengalami kenaikan yang sangat drastis pada beberapa waktu terakhir ini. Sehingga Antam merupakan salah satu saham yang berdampak positif terhadap kenaikan harga emas tersebut. Untuk jumlah beban usahanya mengalami kenaikan juga tapi tidak terlalu signifikan. Sehingga untuk laba usahanya pada Q1 tahun 2025 mencatatkan hasil yang sangat memuaskan. Untuk penghasilan lain-lain memang mengalami penurunan, tapi karena adanya kenaikan dari sisi penjualannya, otomatis labanya juga berdampak baik bagi perusahaan ini, di mana laba periode berjalan naik dari 238 miliar menjadi 2,1 triliun di tahun 2025 hingga Q1-nya. Nah, ini merupakan hal yang menarik dari saham Antam. Cukup jarang kita menemukan saham Antam menghasilkan kinerja yang sangat memuaskan seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat untuk rincian dari penjualannya. Ini merupakan informasi detail di catatan kaki terkait rincian penjualan perusahaan ini, yaitu Aneka Tambang. Seperti yang saya katakan tadi, kamu tentu melihat adanya kenaikan yang sangat signifikan untuk produk emasnya, di mana dari 7,67 menjadi 21,60. Apalagi produk ini merupakan komponen terbesar dari penjualan perusahaan, sehingga harga emas yang mengalami kenaikan otomatis berdampak kepada nominal penjualan perusahaan ini. Nah, kedepannya kita lihat saja apabila harga emas masih bisa naik, maka secara tidak langsung kinerja Antam juga akan berdampak positif. Begitu juga sebaliknya. Sehingga kedepannya kamu perlu mempertimbangkan juga bagaimana jika harga emas tiba-tiba mengalami penurunan. Karena itu tentunya juga akan berdampak kepada kinerja keuangan saham Antam seperti yang sudah kamu lihat ini. Menurut kamu bagaimana? Apakah di tahun 2025 Antam masih menawarkan potensi yang menarik? Silahkan mempertimbangkan dari berbagai aspek yang siap kamu hadapi. Silahkan kamu pertimbangkan dari berbagai aspek. Mengingat Antam ini memiliki PBV 1,63 kali. Artinya harga sahamnya dijual 1,63 kali lebih tinggi dari modal per lembar sahamnya. Jika kamu melihat grafik PBV saham Antam ini, bisa dilihat bahwa harganya memang pernah naik hingga ke PBV 2 kali. Tapi ingat, di sisi yang lain pernah juga turun mencapai angka PBV 0,66 kali. Itulah alasannya kenapa saya membuat proyeksi harga saham pada range PBV 0,66 hingga 2,19 kali. Silahkan kamu pertimbangkan potensi profit dan loss yang siap kamu hadapi. Ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi, sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Tonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh.
Nah, jika saya tanyakan kepada kamu, berapa banyak saham yang ada di portofolio kamu? Apakah kamu tim yang menganut sistem diversifikasi, ataukah kamu adalah orang yang senang konsentrasi, di mana kamu diversifikasi kepada banyak saham, atau kamu konsentrasi hanya kepada saham-saham tertentu? Kita akan bahas sisi plus dan minusnya pada video kali ini. Dan agar supaya kamu memiliki gambaran yang lebih utuh, mari kita buat dalam contoh studi kasus. Kita gunakan misalkan modal awal kita adalah 100 juta rupiah. Apabila kita melakukan diversifikasi, diasumsikan kita membeli 4 nama saham. Kenapa 4? Agar supaya perhitungan alokasi bisa menjadi lebih mudah. Dengan asumsi kita alokasi sama rata, artinya modal awal 100 juta rupiah ini kita bagi menjadi 4 saham, yaitu 25 juta per saham. Nah, kita asumsikan setiap saham ini memiliki harga saham yang berbeda-beda. Saham A misalkan memiliki harga Rp1.000, saham B memiliki harga Rp2.000, saham C memiliki harga Rp5.000, dan saham D memiliki harga Rp10.000. Itu artinya untuk saham A, maksimal kita hanya bisa melakukan pembelian 25 juta. Begitu juga dengan saham B, saham C, dan saham D. Nah, sekarang bagaimana jika awalnya harga saham berada pada angka yang tadi kita sebutkan? Misalkan, untuk saham A dengan harga Rp1.000, kita kalikan dengan angka 10.000 lembar saham. Maka modal awal kita sudah menjadi 10 juta rupiah yang digunakan dan tinggal tersisa 15 juta. Saham B misalkan dengan harga Rp2.000, kita membeli 10.000 lembar juga, yang artinya 20 juta, artinya sisa dana kita tinggal 5 juta. Saham C yang berada pada harga Rp5.000, kita kalikan dengan 5.000 lembar, yang artinya nominal dana kita sudah menjadi 0. Dan saham D dengan harga saham 10.000, kita kalikan dengan angka 1.000 lembar saham, yang artinya sisa dana kita masih 15 juta dari dana awal 25 juta. Nah, dari angka awal ini saja bisa kamu lihat di sini, dana awal kita yang tadinya 100 juta rupiah, kini tersisa tinggal 35 juta rupiah karena ada alokasi ke dalam beberapa saham tertentu. Misalkan, saham A masih memiliki sisa dana 15 juta, begitu juga dengan saham D. Saham B memiliki sisa dana 5 juta dan saham C, karena sudah dibelikan full, maka sisa dananya adalah 0 rupiah. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apabila harga sahamnya malah ternyata mengalami penurunan. Misalkan, saham A yang tadinya angka Rp1.000 kini tersisa di angka Rp800. Saham B yang tadinya Rp2.000 turun menjadi angka Rp1.500. Saham C yang awalnya Rp5.000 turun menjadi angka Rp4.500. Dan saham D yang tadinya Rp10.000 kini turun menjadi angka Rp9.000. Bagaimana average down yang bisa kamu lakukan? Artinya dengan sisa dana yang kamu miliki ini, kamu hanya bisa melakukan pembelian maksimal dari sisa dana yang tadi kamu punya. Seperti yang tadi kita tampilkan bahwa saham A misalkan sisa dananya adalah 15 juta. Artinya kamu hanya bisa melakukan pembelian maksimal 15 juta dan jika kita hitung misalkan kamu membeli 10.000 lembar saham lagi, maka dana alokasi kamu hanya tersisa 7 juta rupiah karena sudah dibelikan saham 8 juta rupiah. Nah, untuk saham B, misalkan dengan penurunan harga ke angka 1.500, kamu mau melakukan pembelian 2.000 lembar saham. Yang artinya dana kamu akan berkurang menjadi hanya tersisa 2 juta rupiah karena sudah dibelikan saham 3 juta rupiah. Untuk saham C, meskipun harganya mengalami penurunan, kamu tidak lagi bisa melakukan pembelian karena dana alokasi kamu sudah habis. Dan saham D, misalkan saat harga sahamnya turun ke angka Rp9.000, kamu melakukan pembelian sebanyak 500 lembar saham. Yang artinya sisa dana kamu turun menjadi 10.500.000. Dari sini kamu bisa melihat bahwa dari yang awalnya dana kita dialokasikan 25 juta per saham, maka dengan adanya pembelian average down sebanyak satu kali, sisa dana kita hanya menjadi 19.500.000. Semakin berkurang, dan apabila harga sahamnya turun lagi, misalkan saham A yang mengalami penurunan dari angka 800 turun misalkan ke angka 600 rupiah. Dan kita kalikan, misalkan kita melakukan pembelian sebanyak 5.000 lembar saham. Artinya sisa dana kita turun menjadi 4 juta rupiah. Saham B misalkan dengan sisa dana 2 juta rupiah, kita melakukan pembelian apabila harga turun ke angka 1.000 rupiah. Katakanlah kita membeli 500 lembar saham. Tersisa 1.500 dan saham D dengan angka alokasi sebanyak 10.500.000 misalkan harga sahamnya turun menjadi angka 8.000 rupiah dan kita lakukan pembelian sebanyak 1.000 lembar. Itu artinya dana kita hanya tersisa 2.500.000 untuk saham D. Jika di total tersisa 8 juta rupiah. Hal ini terus kita lakukan secara berkesinambungan hingga dana kita nantinya akan menjadi nol apabila melakukan pembelian secara average down untuk 4 saham ini.
Itu merupakan salah satu dari definisi untuk diversifikasi, di mana melakukan pembelian berdasarkan dana alokasi dari setiap saham. Dalam contoh ini, kita menggunakan 4 saham. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan sisi konsentrasi? Kita asumsikan misalkan hanya membeli satu saham saja. Katakanlah saham A dengan modal awal harga Rp1.000. Misalkan sama seperti tadi, kita melakukan pembelian dengan angka 10.000 lembar saham. Maka dana awal kita yang tadinya 100 juta berkurang menjadi 90 juta. Apabila harga sahamnya turun lagi, misalkan dari angka Rp1.000 turun menjadi 800 dan kita belikan lagi 10.000 lembar saham. Dana kita dari yang awalnya 100 juta kini tersisa menjadi 82 juta. Misalkan harga sahamnya turun lagi dari angka Rp800 turun menjadi angka Rp700. Dan kita lakukan pembelian 10.000 lembar saham lagi. Dana alokasi kita tersisa 75 juta. Begitu seterusnya. Misalkan harga sahamnya turun lagi ke angka Rp600 dan kita melakukan pembelian 10.000 lembar saham. Dana alokasi kita tersisa 69 juta. Kita lakukan secara berkesinambungan. Harga sahamnya turun lagi ke angka Rp500 dan kita doublekan. Misalkan kita membeli 20.000 lembar saham. Dan alokasi kita masih tersisa 59 juta. Dan katakanlah harga sahamnya turun sangat signifikan hingga ke angka Rp100. Bagaimana cara kita melakukan pembelian? Dan misalkan kita lakukan pembelian 50.000 lembar saham. Artinya 5 kali lipat lebih besar dari harga pembelian awal. Dan alokasi kita masih tersisa 54 juta. Dengan adanya alokasi average down yang dilakukan dalam beberapa rentang harga. Nah, dari sini kamu bisa lihat perbedaan mencolok antara diversifikasi dan konsentrasi. Untuk diversifikasi memang kita memiliki lebih banyak saham. Dalam contoh ini kita memiliki 4 saham. Sehingga apabila misalkan saham A mengalami penurunan, portofolio kita tidak akan terganggu secara signifikan karena ini hanya merupakan 25% dari total portofolio yang kita miliki. Nah, di sisi yang lain misalkan saham A mengalami penurunan, dan saham B mengalami kenaikan. Itu artinya total portofolio kita untuk pertumbuhan atau penurunannya akan dihitung dari akumulasi antara saham A, B, C, dan D. Sehingga salah satu saham yang turun atau naik tidak akan mempengaruhi secara signifikan terhadap portofolio. Hal berbeda dengan portofolio terkonsentrasi. Misalkan saham A ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, otomatis total portofolio kita ini akan langsung terpengaruh karena hanya terfokus pada satu saham ini saja. Sebaliknya, apabila saham A ini mengalami kenaikan yang signifikan, total portofolio kita juga pun akan naik dengan signifikan karena seperti kembali lagi hanya terfokus pada satu saham saja. Itu merupakan plus minus yang bisa kamu lihat untuk diversifikasi dan konsentrasi. Plus minus keduanya, bisa kamu lihat di sini dengan mengalokasikan masing-masing 25 juta dari modal awal kita 100 juta rupiah, maka apabila harga saham mengalami penurunan, untuk daya beli kita akan menjadi berkurang apabila memiliki portofolio diversifikasi. Alasannya sederhana, meskipun modal awal kita sama yaitu 100 juta rupiah, tapi alokasi dari setiap saham hanya 25 juta rupiah. Hal ini tentu berbeda dengan portofolio konsentrasi, di mana dengan modal awal 100 juta rupiah, kita mengalokasikan full di satu saham saja. Artinya meskipun harga sahamnya turun dari angka Rp1.000 ke angka Rp100, dana kita untuk melakukan average down masih lebih kuat dibandingkan saham diversifikasi yang mana harga sahamnya mengalami penurunan dengan tidak terlalu signifikan saja. Apabila kita rajin melakukan average down, maka sisa dana kita akan lebih terbatas. Contohnya bisa kamu lihat saja di sini. Hanya dengan melakukan average down pada beberapa harga saja, sisa dana kita hanya menjadi 8 juta rupiah dan itu berbeda dengan portofolio konsentrasi di mana harga saham mengalami penurunan yang signifikan pun sisa dana kita masih lebih banyak. Hal itu juga disebabkan karena apabila melakukan diversifikasi, kita melakukan pembelian pada beberapa variasi harga. Contohnya seperti ini di harga Rp1.000, saham B di harga Rp2.000, saham C di harga Rp5.000, dan saham D di harga Rp10.000. Ini tentu berbeda dengan portofolio konsentrasi di mana kita hanya fokus untuk membeli satu saham yang mana harga awalnya adalah Rp1.000, sehingga membuat alokasi dana kita tidak akan terlalu terpengaruh signifikan dibandingkan diversifikasi yang memiliki saham dengan harga awal Rp10.000, Rp5.000, dan Rp2.000. Itu merupakan poin plus minus kedua dari portofolio diversifikasi dan portofolio konsentrasi. Dan untuk poin terakhirnya, bisa kamu lihat di sini.
Apabila kamu melakukan diversifikasi atau konsentrasi, sebenarnya secara logika ada mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan, namun dengan skema yang berbeda. Mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan untuk portofolio diversifikasi adalah membagi risiko ke dalam beberapa saham, seperti contohnya saham A, B, C, dan D, dengan alokasi masing-masing 25% dari total modal yang kita miliki. Tapi minusnya adalah kamu tidak bisa melakukan average down pada variasi harga yang lebih luas. Sedangkan untuk portofolio konsentrasi, memang alokasinya hanya di satu saham saja. Tapi mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan adalah melakukan pembelian average down pada beberapa variasi harga yang lebih luas. Contohnya seperti ini, misalkan dari harga Rp1.000 saat harga sahamnya turun ke angka 800, 700, 600, 500, bahkan Rp100, kamu masih bisa melakukan pembelian. Artinya variasi harga pembelian kamu lebih banyak dibandingkan portofolio diversifikasi. Alasannya sederhana, karena dana kamu terfokus pada satu saham saja, sehingga variasi harganya pun bisa lebih banyak. Nah, ini merupakan salah satu teknik yang saya amati dari kisah LKH saat membeli saham Bumi, di mana saat harga sahamnya berada pada angka yang tinggi, beliau melakukan pembelian dan harga sahamnya turun ke angka Rp50 pun, beliau masih bisa melakukan pembelian. Alasannya sederhana, karena LKH memiliki dana yang sangat banyak. Bagaimana dengan kita yang hanya memiliki dana recehan ini? Salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan melakukan konsentrasi, di mana kamu jangan fokus kepada saham yang lain. Apabila harga sahamnya mengalami penurunan, fokus saja kepada satu atau dua saham yang menurut kamu sangat menarik, yang memiliki potensi keuntungan di masa depan paling maksimal. Hal itu bisa menghemat dana kamu sehingga tidak dilakukan pembelian untuk beberapa saham lain yang malah hanya akan membuang dana kamu untuk melakukan average down pada saham-saham tertentu. Itu merupakan salah satu teknik yang bisa kamu lakukan dan kamu pertimbangkan apabila harga saham mengalami penurunan. Meskipun kamu memiliki portofolio diversifikasi, katakanlah memiliki 4 saham, tapi saat harga sahamnya mengalami penurunan yang drastis, jangan melakukan average down pada semua saham ini karena dana kamu terbatas. Ingat, dana kamu hanya terbatas, sehingga yang bisa kamu lakukan, fokus saja kepada satu atau dua saham yang menurut kamu paling menarik. Sehingga apabila harga sahamnya terus mengalami penurunan, untuk alokasi sisa dana yang berada pada saham yang lain, bisa kamu pindahkan dulu ke saham yang menurut kamu paling menarik. Contohnya misalkan, pada kondisi ini saham B masih memiliki sisa dana Rp1.500.000 dan saham D masih memiliki sisa dana Rp2.500.000. Angka sisa dana ini Rp4.000.000 bisa kamu alokasikan dulu ke saham A apabila kamu melihat saham A yang paling menarik. Itu merupakan salah satu mitigasi risiko yang bisa kamu lakukan. Entah itu melakukan diversifikasi dari banyak saham atau melakukan diversifikasi dari banyak harga. Jika kamu penganut sistem diversifikasi saham, mungkin kamu bisa melakukan pembagian kepada banyak saham. Tapi bila kamu menganut sistem konsentrasi, kamu bisa melakukan diversifikasi kepada banyak harga. Itu merupakan beberapa mitigasi yang bisa kamu lakukan. Semuanya memiliki plus minusnya masing-masing. Entah itu kamu sistem diversifikasi atau kamu sistem konsentrasi. Selalu ingat bahwa pertimbangkan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kamu nyaman. Jika kamu nyaman diversifikasi, silakan lakukan. Jika kamu nyaman konsentrasi, silakan lakukan juga. Karena apapun mekanisme atau metode yang kamu lakukan, semuanya memiliki sisi plus dan minusnya masing-masing. Dan ingat, pertimbangkan risiko yang siap kamu hadapi. Karena untung rugi menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.